Apa sih aspek hukum dalam bisnis itu? Mengapa sih aspek hukum itu penting bagi pelaku bisnis? Jadi seluruh Bisakah untuk menganalisis dapat disimpulkan tentang masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 12 ingin berdiskusi tentang aspek hukum dalam bisnis. Anggota diantaranya ada saya Hasan Supriyatna dan saya Jasina, saya Nisa Amalia, dan saya Yusuf Hendrian. Oke, kita langsung mulai saja untuk diskusi yang pertama. Kepada Anissa, saya mau nanya nih, apa sih aspek hukum dalam bisnis itu? Menurut saya, aspek hukum dalam bisnis adalah bidang yang berkaitan dengan aturan dan regulasi yang mengatur berbagai kegiatan bisnis. Hukum bisnis juga meliputi sejumlah prinsip dan peraturan yang dirancang untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam dunia bisnis. Dalam memahami aspek hukum dalam bisnis, penting untuk melindungi kepentingan bisnis Anda, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, dan menghindari masalah hukum yang dapat merugikan perusahaan. Menurut saya itu sih, Kak Hasan. Saya mau nanya lagi nih, satu kali lagi tentang ada beberapa sih tentang aspek hukum itu ada berapa? Menurut yang saya tahu, aspek hukum itu ada 6 jenis, Kak. Bisa tolong menjelaskan apa saja gitu? Iya, boleh. Hukum yang pertama adalah hukum perusahaan. Hukum perusahaan ini meliputi pembentukan, registrasi, dan operasi perusahaan. Hukum perusahaan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu perusahaan, seperti jenis perusahaan yang diizinkan dan pelaporan. Yang kedua itu ada hukum kontrak. Hukum kontrak ini berkaitan dengan pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang ketiga itu ada hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan ini mengatur hubungan antara perusahaan dan pekerja. Ini mencakup tentang upah, jam kerja, hak-hak pekerja, dan keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang selanjutnya itu hukum pajak. Hukum pajak itu mengatur kewajiban perpajakan bisnis. Ini meliputi peraturan tentang pembayaran pajak, pelaporan, penghindaran pajak, dan insentif pajak yang mungkin tersedia. Yang selanjutnya itu ada hukum kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual ini melindungi hak-hak atas inovasi dan karya intelektual. Dan yang terakhir itu ada hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha itu bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan persaingan sehat. Jadi begitu, Pak Hasan. Oke, Nis, terima kasih. Oke, terima kasih Nisa atas penjelasan yang tadi. Saya ingin bertanya kepada Ina nih. Dari penjelasan Nisa tadi, mengapa sih aspek hukum itu penting bagi pelaku bisnis gitu? Penting bagi pelaku bisnis untuk memahami aspek hukum dan bisnis, karena menurut saya ada kepatuhan hukum. Nah, di sini memahami dan mematuhi hukum bisnis yaitu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku bisnis. Melanggar hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti denda, gugatan hukum, atau bahkan tuntutan pidana. Terus dengan memahami aspek hukum, pelaku bisnis dapat menghindari masalah hukum yang merugikan perusahaan dan menjaga reputasi yang baik. Dan yang selanjutnya juga ada perlindungan kepentingan bisnis. Nah, perlindungan kepentingan bisnis itu misalnya dengan memahami dan mengatur kontrak secara benar, Anda dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban perusahaan terlindungi dengan baik. Hukum juga memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara adil dan mengamankan hak kekayaan intelektual perusahaan Anda dari pencurian atau penggunaan tanpa izin. Dan yang selanjutnya juga ada pengaturan hubungan bisnis. Di sini membantu mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk pemegang saham.
direktur, karyawan, dan mitra bisnis lainnya. Ini mencakup peraturan tentang tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, memahami hukum ini membantu menjaga hubungan bisnis yang jelas, adil, dan saling menguntungkan. Selanjutnya juga ada manajemen risiko. Nah, di sini manajemen risiko itu membantu pelaku bisnis mengidentifikasi, memahami, dan mengelola risiko hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka. Dengan memahami risiko hukum yang mungkin timbul, pelaku bisnis dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat, mengurangi kerugian finansial dan reputasi yang mungkin ditimbul oleh masalah hukum. Dan selanjutnya juga ada keberlanjutan bisnis. Nah, keberlanjutan bisnis juga itu salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan perusahaan. Nah, pelanggaran hukum yang serius dapat merusak reputasi bisnis kalian, misalkan mengganggukan operasional atau bahkan mengancam kelangsungan bisnis secara keseluruhan. Terus dengan memahami dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku, kalian dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberhasilan bisnis jangka panjang. Dan selanjutnya itu ada jadi secara keseluruhan pemahaman yang baik tentang aspek hukum dalam bisnis membantu pelaku bisnis menjalankan kegiatan bisnis mereka dan cara yang sah, etis, dan menguntungkan. Ini memungkinkan mereka untuk melindungi kepentingan bisnis, meminimalkan risiko hukum, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Begitu ya. Oke, terima kasih atas penjelasan tadi. Oke, Sob, saya mau berdiskusi ini tentang kasus yang viral beberapa tahun lalu, seperti kasus Jiwasraya. Tahu nggak? Tahu itu mah. Oke, tahu ya, bener ya? Iya tahu. Bisakah Yusuf menganalisis kasus tersebut secara aspek hukum dalam bisnis? Bisa. Oke, jelaskan. Jadi contoh kasus pelanggaran hukum bisnis yang pertama adalah skandal Jiwasraya. Hingga kini kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero masih menjadi polemik di masyarakat. Kasus ini muncul ke dalam permukaan setelah Rini Suemarno yang kala ini menjabat sebagai Menteri BUMN periode 2014 sampai 2019 secara mengejutkan membuat laporan Kejaksanaan Agung tentang dugaan korupsi dan parut. Tak hanya korupsi dan parut, Jiwasraya juga dianggap gagal memenuhi polisi para nasabahnya akibat dari berkas yang diselidiki mulai tahun 2008 hingga 2018. Taksiran kerugian yang dialami negara hingga mencapai 17 triliun. Oke, so dari permasalahan yang dijelaskan tadi ya tentang Jiwasraya, untuk cara mengatasinya itu gimana sih? Ada beberapa cara mengatasi, yaitu yang pertama reformasi industri asuransi oleh OJK. Otoritas Jaga Keuangan berencana melakukan reformasi pada industri asuransi. Hal ini berkaca pada keberhasilan reformasi perbankan. Yang kedua, restorasi. Upaya penyelesaian yang kedua adalah dengan melakukan restorasi pada keuangan perseroan rencana upaya. Dan yang ketiga, OJK bentuk lembaga penjaminan polis. Otoritas Jasa Keuangan OJK berencana untuk membentuk lembaga penjaminan polis. Dan yang keempat, pembentukan pansus oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berencana untuk membentuk panitia khusus pansus untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Pembentukan pansus ini seiring dengan sudah banyaknya laporan dari masyarakat yang mengadukan soal kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Dan yang terakhir, melepas aset Jiwasraya
Salah satu cara yang akan dilakukan lagi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN adalah upaya lain yang bisa dilakukan dengan melepaskan aset-aset Jiwasraya sehingga menambah keuangan perusahaan, meskipun hingga saat ini belum dijelaskan aset apa yang berpotensi untuk dilepas. Oke Yusuf, itu ya cara penyusunan tadi itu ya, versi Yusuf ya. Iya itu. Kalau versi Ina ada? Versi Anissa nggak ada, nggak dengar? Nggak ada. Oke, baik. Oke, berarti dapat disimpulkan tentang masalah PT Asuransi Jiwasraya itu tentang regulasi dan izin ya. Berarti penting mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pengatur terkait dalam menjalankan bisnis, termasuk perizinan dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Seperti yang dijelaskan Yusuf tadi, berarti PT Asuransi Jiwasraya itu tidak memiliki legalitas seperti OJK yang dijelaskan tadi ya. Iya betul. Oke, mungkin diskusi siang ini kali ini cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami Dari OJK yang dijelaskan tadi ya. Iya betul. Oke, mungkin diskusi siang ini kali ini cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami Dari kelompok 12 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OJK yang dijelaskan tadi ya. Iya betul. Oke, mungkin diskusi siang ini kali ini cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami Dari kelompok 12 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.